Halo teman-teman semua, kami kelompok 2 akan menjelaskan video materi mengenai teori probabilitas. Nah, jadi di teori probabilitas ini, itu terdapat 4 pokok bahasan. Nah, jadi di 4 pokok bahasan itu terdapat nama-nama kelompok yang sudah dibagikan untuk menjelaskan pokok bahasannya masing-masing. Dan kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Nah, yang pertama adalah konsep probabilitas. Nah, untuk probabilitas juga merupakan ukuran numerik dari kecenderungan atau kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, dalam matematika probabilitas juga dinyatakan sebagai angka 0 dan 1. Nah, berarti kejadian pasti terjadi. Nah, untuk probabilitas juga dinyatakan sebagai persentase yang dimana angkanya dari 0% dan 100%. Misalnya kalau contoh kehidupan sehari-hari itu misalnya dalam perjudian. Nah, jadi kalau di mana peluang menang atau kalah dalam permainan tertentu dapat dihitung menggunakan probabilitas. Nah, juga probabilitas ini juga digunakan dalam ilmu statistik untuk membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel data yang diperoleh. Nah, jadi inti dari probabilitas ini juga untuk digunakan dalam membantu dalam pengambilan keputusan, di mana risiko dan hasil yang diharapkan harus diperhitungkan. Ya, untuk dalam matematikanya sendiri, itu probabilitas juga dihitung dengan membagi jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah total kemungkinan kejadian. Dalam notasi matematika, probabilitas dinyatakan sebagai P atau dalam kurung A, yang dimana A adalah suatu kejadian. Nah, contohnya jika kita melemparkan koin, probabilitas muncul kepala adalah 1/2, karena hanya ada 1 dan 2 saja kemungkinan hasil lemparan yang menghasilkan kepala. Ruang sampel dan kejadian. Yang pertama, dalam teori probabilitas, outcome dari sebuah observasi bergantung pada kesempatan yang dinamakan sebagai eksperimen acak. Yang kedua, ruang sampel atau dalam kurung S adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi dari sebuah observasi. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel atau sampel saja. Yang ketiga, kejadian atau dalam kurung E adalah sebuah hasil yang muncul dari sebuah observasi. Nah, teman-teman, kita masuk pada pokok bahasan yang selanjutnya, yaitu probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat kerap didefinisikan sebagai kemungkinan jadinya sebuah peristiwa atau hasil berdasarkan kegiatan yang sudah berlangsung. Teori ini dihitung dengan cara mengenalkan kemungkinan dari acara yang sudah berlangsung dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, rumus conditional probability melihat dua kegiatan tersebut sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, adalah kemungkinan A di mana kamu diterima di sebuah universitas, dan kemungkinan B di mana kamu menyewa kamar kos. Nah, kemungkinan B yaitu kita menyewa kamar kos, kemungkinan terjadinya akan semakin besar apabila kemungkinan A kita diterima di sebuah universitas terjadi atau sudah terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus probabilitas bersyarat. Seperti yang sudah dijelaskan, teori probabilitas bersyarat sangat bergantung pada hasil dari kejadian yang sudah terjadi. Teori ini juga dapat menyebabkan sejumlah asumsi ketika kamu sedang menggunakannya. Sebagai contoh, dalam sebatas terdapat 3 kelereng dengan warna yang berbeda-beda, yakni merah, biru, dan hijau. Setiap kelereng memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, kira-kira seberapa besar angka conditional probability untuk kita mengambil kelereng warna merah setelah mengambil kelereng warna biru? Pertama, kemungkinan
kita mengambil kelahiran warna merah adalah sebesar 33%, karena hal tersebut adalah salah satu kemungkinan dari 3 hasil yang bisa terjadi. Dengan asumsi peristiwa ini terjadi, akan ada 2 kelahiran tersisa, yakni biru dan hijau. Masing-masing memiliki peluang 50%. Jadi peluang kamu untuk mengambil kelahiran warna merah setelah memiliki kelahiran warna biru adalah sekitar 16,5%, dan dikalikan dengan 33% dikali 50%. Nah, baik menggunakan probabilitas bersyarat untuk bisnis. Dalam bidang bisnis, sering digunakan probabilitas bersyarat. Yaitu pertama, saat mengevaluasi suku bunga. Teori probabilitas bersyarat dapat digunakan pebisnis saat mereka sedang mengevaluasi suku bunga. Setiap perubahan tak terduga dalam nilai suku bunga dapat berdampak negatif pada laba dan pendapatan perusahaan. Nah, dengan teori conditional probability, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya keuangan secara maksimal. Yang kedua, saat memperhitungkan laba bersih. Laba bersih sangatlah rentan terhadap kejadian yang tak terduga seperti proses hukum, kondisi iklim, dan cuaca. Dengan memasukkan teori probabilitas ke dalam perhitungan laba bersih, stakeholder dapat menerima insight dan strategi jitu guna mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, ketika perusahaan hendak memberikan kredit, teori probabilitas bersyarat akan sangat bermanfaat bila perusahaan hendak meminjamkan sejumlah kredit. Teori tersebut dapat membantu perusahaan dengan mengevaluasi tingkat risiko saat mereka akan meminjamkan uang tunai kepada peminjam. Sederhananya, conditional probability dapat dimanfaatkan untuk keperluan risk assessment. Sekian hasil penjelasan dari kami. Terima kasih.